Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak untuk segala dukungannya, subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkah, semakin maju, dan semoga kita selalu bisa berbuat kebaikan ya teman-teman. Amin. Teman-teman, percaya atau tidak, kejadian-kejadian mistis goib itu terkadang dialami oleh beberapa orang. Termasuk tetangga saya ini sering melihat beberapa penampakan, kadang suka diganggu kayak gitu loh teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi, dan itu tidak terjadi pada satu dua orang, tapi ada beberapa orang yang sudah mengalaminya. Nah, di tempat saya sendiri itu, di kampung saya itu banyak sekali, ada beberapa titik tempat itu memang sampai sekarang itu sangat benar-benar masih wingit teman-teman. Wingit itu kalau orang tuh keramat gitu loh, keramat. Satu itu ada di pinggir jalan raya, itu namanya Ngembong. Ngembong itu ada satu tempat dam, kayak irigasi gitu. Di situ sebelah kanan itu ada beringinnya. Nah, di beringin itu bersemayam ular teman-teman. Ular itu pendek, pendek banget, nggak sekira-kira nggak ada 1 meteran, nggak ada. Tapi ada mahkotanya, ada apanya tuh, intannya gitu loh di kepalanya. Saya sekali melihat. Terus ada lagi yang nggak ke bawah, itu aliran air ke bawah itu ada yang namanya gerumbul. Nah, gerumbul itu ada satu pohon, itu udah lama banget, dari saya kecil itu juga udah memang terkenal angker. Di situ sering kesurupan. Dulu saya juga waktu kecil pun sering kesurupan, kalau main di situ tuh pulang pasti kesurupan. Nah, terus di tengah kampung sendiri itu ada satu keluarga, itu keturunan keraton. Itu tanahnya memang terkenal tanah angker dan wingit gitu teman-teman. Jadi ada beberapa kali penampakan gendruwo. Nah teman-teman, cerita yang saya alami ini terjadi ketika saya sedang mengurusi beberapa anak muda di daerah saya yang kebetulan itu tertangkap polisi. Nah, jam 1:30 itu eh, ada beberapa pemuda di daerah saya ini tertangkap polisi. Jadi ada keluarganya tuh nangis-nangis ke tempat saya, mbak tolong itu masih ketangkep polisi, tolong mbak. Terus saya tuh langsung ganti baju teman-teman. Saya habis dari Gemolong waktu itu, habis dari Gemolong baru aja dateng, baru mau mandi, sholat asar. Terus saya tututi teman-teman, tutut itu saya karena ngeliat mereka panik kan, ada 2 orang yang ketangkap. Terus saya ikutin. Saya tanya ke polsek, Pak, mohon maaf, ada ini enggak Pak, tadi ada beberapa orang dari kampung saya yang dibawa ke polsek, katanya ditangkap, delik aduannya apa ya Pak? Saya bilang gitu ke polisinya. Oh, yang tadi ya Mbak, dia udah dibawa ke Polres sih Mbak, nanti gitu. Ya udah, saya langsung 12 ke Polres teman-teman. Saya 12 ke Polres. Nah, waktu saya di Polres, tetangga saya ini yang 2 ini nggak ada karena lagi pengembangan kasus. Yang ada 1 orang itu, tapi di itu udah jauh dari rumah saya tuh. Saya kenal juga sama anak ini, saya kenal. Saya masuk ke ruang penyidikan, terus ini saya tanya, astagfirullahaladzim, kamu, saya bilang gitu, HAM. Terus, iya mbak,
ya Allah Ham, kamu kok bisa begitu Ham, saya bilang gitu. Terus yang lainnya kemana, saya bilang. Itu Mbak lagi dibawa gitu. Terus penyidiknya juga bilang itu Mbak lagi dibawa pengembangan kasus. Ya Allah Ham, saya bilang kamu harus tobat ya Ham, saya bilang bagaimanapun namanya menyentuh orang itu namanya kenakalan remaja kan, biasa lah teman-teman, diajatan ribut kayak gitu. Terus akhirnya di situ, nah saya nungguin nih tetangga saya ini kan belum dari jam 5 jam 4 saya sampai ke Polres, jam 5 ini belum datang. Terus setengah 6 saya mau maghrib dulu, saya bilang sama polisinya, Pak anu ya Mas, saya izin maghrib dulu nggih. Oh nggih Mbak, monggo monggo. Saya izin maghrib teman-teman, maghrib agak jauh dari Polres, saya keluar ke kantor BPN, saya ke situ. Saya ini maghrib begitu datang saya balik lagi ke Polres. Nah yang dua tetangga saya ini udah datang turun dari mobil, saya Allah Akbar, saya bilang gitu. Kalian kenapa bisa begini, saya bilang gitu kan teman-teman. Ini cuma bilang ya Mbak, maaf ya Mbak, saya ini teman-teman bukan saya baik-baikin saya tuh kalau nolong orang ini harus sampai tuntas, saya bilang. Terus kebetulan ada teman saya nih, dia kanit serse itu bilang begini, loh kok ada sampean Mbak, ngapain di sini? Ndak Mas, itu tetangga kue, saya bilang gitu. Itu tetangga saya dua itu, saya bilang gitu kan. Loh masa iya? Aduh saya Mbak, anu dulu ya, diperiksa dulu ya, soalnya ini korbannya lapor kok gitu. Oh iya Mas, monggo. Terus saya tungguin tuh teman-teman sampai penyidikan jam 11 malam tuh saya tungguin. Mereka bilang, saya tanya, udah makan belum Mbak? Saya beliin nasi waktu itu 10 bungkus saya beliin. Terus saya tungguin sampai jam 11 malam. Temen saya ini bilang gini, yang kadis sersennya itu bilang gini, Mbak masih inget gak di belakang dulu waktu itu kita pernah ngambil ake? Oh iya Mas, sekarang itu ya Mas ya, bangunannya beda ya, saya bilang. Udah puluhan tahun saya nggak kesini. Iya Mbak, dari tahun 2007 sampai kesini itu, terus sampai ngilang 7 tahun, terus kembali lagi 2010, terus nikah, ngilang lagi. No. Saya dulu pernah di Polres itu gini teman-teman, kan ada saya tuh dibilangin sama teman saya nih, Mbak di Polres itu ada barang bukti kecelakaan, itu motornya udah hancur, orangnya meninggal, cuman kalau malam tuh kadang nyala gitu. Terus saya samperin. Terus waktu itu beneran saya datengin sama teman saya itu. Emang bener teman-teman, lampu motor tuh nyala sendiri, nyala kedip gitu. Terus tuh Mbak, tuh kayak gitu teman saya tuh. Yoi Mas, ayo samperin. Saya samperin lah sama teman saya tuh. Saya samperin, terus setelah saya samperin tuh, saya tuh kayak ngeliat itu sekelebatan tuh kayak terbang gitu loh teman-teman, dari motor tuh terbang, wus gitu. Nah, saya tuh ngeliat ada pohon sukun itu, Mas. Di pohon sukun tuh ada akeknya loh Mas. Mau coba? Iya, di pohon sukun tuh ada akeknya. Terus akhirnya meditasi di situ, kita cariin sarananya, alatnya buat narik ake itu, dan emang bener dapat satu ake itu dipakai oleh teman saya.
Dan kejadian itu ternyata masih diingat oleh teman saya yang polisi sekarang jadi kanit itu. Terus setelah itu kan ini kan yang 2 orang tetangga saya ini masih dalam proses penyidikan, teman-teman. Proses penyidikan jam 11 malam tuh belum selesai. Terus saya mikir gini, oh saya ingat anak saya, Putra kan di rumah sendirian. Ya, memang saya titipin ke saudaranya yang kena masalah ini kan, saya titipin. Cuman Putra ini kan nggak bisa sama orang lain. Terus saya bilang sama teman-teman, Mas, nitip ya Mas ya, ini ya masih saudara saya, nitip 2 orang ini ya Mas, ini tetangga saya tapi masih saudara. Oh iya Mbak, aman gitu itu teman saya. Saya mau pulang soalnya anak saya sendirian ya Mas. Lu tadi enggak diajak, enggak, saya pulang dulu ya Mas. Saya tuh pulang teman-teman jam setengah 12 malam tuh saya pulang dari Polres. Itu suasana hujan, tapi nggak deras sih. Habis hujan deras kan ya begitulah, sepi kan, di jalan tuh sepi. Saya lewat Pungkruk itu nganan, belok nganan, terus saya belok kiri di PDAM itu belok kiri. Nah pas di tengah sawah itu ada ular teman-teman. Ular tuh panjang sampai ini apa namanya, jalan itu penuh sama tubuhnya ular itu. Saya berhenti set gitu teman-teman, untung nggak kepleset jatuh ya, saya berhenti. Itu ular tuh nggak mau bergerak teman-teman, nggak mau bergerak, mana di tengah sawah ya kan, keadaan jam setengah 12 malam di tengah sawah, saya sendirian naik motor, nggak ada orang, belakang saya juga nggak ada orang, depan saya juga nggak ada orang. Saya pasrah. Kalau memang ini memang, saya bilang gini, Mbah, kalau memang sampean ular beneran silahkan lewat, kalau enggak giliran saya yang mau lewat ya Mbah, saya bilang gitu. Monggo sampean lewat rien, kalau sudah mau lewat, kalau enggak mau lewat saya tak lewat, giliran saya untuk lewat ya Mbah, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa saya tuh nggak ngeliat kepalanya ular itu teman-teman, nggak ngeliat kepalanya ular itu tiba-tiba tuh kayak kedorong serak gitu, cepet banget. Saya di situ udah bersyukur, saya langsung ngebut tuh di tengah saya tuh, saya kenceng padahal licin jalan. Terus masuk ke kampung nih teman-teman, masuk ke kampung saya ini masih sepi, namanya Desa Cedak Pabrik ini sepi, udah sepi jam setengah 12 malam tuh sepi teman-teman. Nah pas mau masuk nih, saya merinding nih teman-teman. Perbatasan antara desa saya sama desa Cedak Pabrik itu ada satu tempat itu tanah kosong, saya bilang tempatnya yang keturunan keraton tadi ada di situ. Saya lihat itu tiba-tiba itu ada bayangan putih seret gitu loh lewat depan saya langsung rem sampai bunyi cit gitu. Saya astagfirullahaladzim, apa meneh gitu saya bilang. Terus saya tengok sebelah kanan tuh teman-teman, itu ternyata apa, pocong berdiri. Jadi di ujung jalan itu udah bentokan, itu hanya ada satu rumah dan sebelahnya itu rumah kosong, sebenarnya juga ada rumah. Nah itu tuh berdiri di situ di perempatan yang satunya itu berdiri menghadap saya, matanya merah. Saya kayak orang kami dingkelen. Teman-teman tahu nggak kami dingkelen itu apa? Kami dingkelen itu antara apa ya? Jadi mau maju ya nggak bisa, mau mundur ya nggak bisa, hanya diem gitu temen. Dia natap saya natap dia, itu matanya dia merah teman-teman, merah. Terus saya tersadarnya apa? Ada suara tuh, ndang mlaku wo, katanya itu, ndang mlaku wo, kata, cepet toh, kamu tuh jalan no, katanya gitu. Saya langsung tancap gas lagi, kenceng. Saya tuh apa teman-teman? Ngelihat Putra itu naik sepeda jam setengah malam, 12 malam tuh, hampir jam 12 malam, dia tuh naik sepeda sendirian ya Allah, hati saya tuh nangis teman-teman, nangisnya tuh, ya Allah, anak saya sendirian tengah malam begini nungguin saya bela-belain nolongin
anak orang sampai segini malamnya anak saya sendiri nggak ada yang ngurus. Terus saya tanya kan, saya kan tanya sama yang ini, sudah tak titip ke koncoku, saya kan ke rumah. Lah kenapa putra kok nggak ditemani gitu. Mbak, tadi dia nggak mau loh mbak ditemani, katanya mau nunggu mamahnya gitu. Oh ya udah, memang saya tahu putra itu nggak bisa sama orang lain teman-teman. Putra itu hanya bisa sama budinya doang. Kalau sama orang lain dia nggak bisa. Makanya kemana-mana putra ini selalu saya bawa gitu kan. Cuman waktu ke Polres kemarin tuh karena saya buru-buru dan nggak mungkin kan anak kecil saya bawa ke Polres kan, urusan seperti itu. Nah setelah kejadian lihat pocong ini kan saya terus mandi ya teman-teman. Mandi itu saya tuh apa teman-teman, istirahat karena udah jam 12:30 lebih. Saya tuh sholat sekalian sholat isya, sholat tahajud, terus sholat witir sekalian kan. Nah dalam zikir saya itu kan saya sambil zikir terus saya tuh tertidur sebentar. Itu ada suatu suara tuh gini, ada orang jualan. Jadi ada satu suara tuh bilang begini, nek pancene awakmu tetulung, kuwi kudu nulungi kanthi temen, kudu sarampunge. Ora kena mbok culke gitu. Jadi kalau kamu menolong itu tolonglah sampai dia selesai, jangan kamu lepas gitu. Terus saya mikir, saya langsung terkaget, suara itu apa tadi? Saya padahal juga sampai segitunya gitu loh teman-teman. Nah dari kejadian itu saya berpikirnya gini, nggak lama setelah itu ada orang yang meninggal teman-teman. Saya tuh entah kenapa kalau ada orang yang mau meninggal itu pasti saya itu seperti ada firasat tuh kayak kalau nggak di sumurnya mbah saya tuh terkadang ada pocong, terus kalau nggak saya tuh kayak seliweran gitu loh teman-teman, seperti itu. Jadi wallahu alam ya, saya hanya bisa bersyukur Allah memberi saya kelebihan seperti ini untuk membantu orang lain teman-teman. Jadi intinya percaya atau tidak memang yang gaib itu ada dan kita selalu berdampingan. Dan inti dari cerita ini semoga kita bisa selalu menolong orang lain yang kesusahan, walaupun kita sendiri kesusahan dalam hidup teman-teman. Jadi setidaknya kalau kita tidak bisa menolong, setidaknya kita tidak merepotkan orang lain. Akhir kata ya teman-teman, sehat-sehat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, berkah barokah untuk rezekinya, dan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.